Halo semua, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia bersama Alzahra Dwi Valeria. Jadi, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alzahra Dwi Valeria. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Kedokteran Gigi Universitas Sriwijaya dengan NIM yang bisa kalian lihat di sini. Video ini dibuat sebagai tugas untuk mata kuliah Bahasa Indonesia kelas A dengan dosen pengampu Bapak Ridho Andi Sucipto, MPD. Sehari-hari kita pasti sering menggunakan bahasa gaul, bahasa campuran ataupun bahasa yang tidak baku. Misalnya pada saat chattingan atau pada saat menulis pesan di media sosial atau bahkan saat berbicara langsung. Contohnya seperti kata enggak yang seharusnya tidak, lalu kata HP yang seharusnya telepon genggam, dan kata cuma yang seharusnya hanya. Penggunaan bahasa gaul memang terdengar lebih santai, tapi kita harus ingat, ada situasi di mana kita harus menggunakan bahasa baku, misalnya pada situasi formal. Hal inilah yang menjadi tantangan besar generasi masa kini. Pertama-tama, apa sih bahasa baku itu? Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia, tata bahasa, dan kosakata resmi. Bahasa ini biasanya digunakan dalam pendidikan, surat menyurat resmi, pidato, karya tulis ilmiah, dan komunikasi formal lainnya. Lalu, bagaimana kondisi bahasa baku sekarang? Generasi muda sering sekali mencampur bahasa, seperti bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa gaul. Akibatnya, banyak kata baku yang salah kaprah. Nah, untuk contohnya, saya akan dibantu dengan teman saya, yaitu Pak Kata. Halo Pak Kata. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kata. Untuk membantu memahami kata baku yang sering salah, ayo kita lihat video berikut. Kita harus antri sesuai jalurnya. Kata yang benar itu bukan antri, tetapi antre. Saya akan pergi ke apotik. Itu salah. Yang benar itu adalah apotek, bukan apotik. Saya tidak memahami resiko pekerjaan ini. Menurut saya, hal tersebut cukup rumit. Bukan resiko, tapi risiko. Kesimpulannya, kita boleh saja menggunakan bahasa gaul dalam percakapan yang santai, tetapi kita juga harus membiasakan penggunaan bahasa baku, terutama dalam ranah pendidikan, pekerjaan, dan komunikasi resmi. Bahasa baku merupakan bentuk bahasa yang sesuai dengan kaidah, aturan, dan tata bahasa yang benar. Membiasakan diri menggunakan bahasa baku penting agar komunikasi menjadi lebih jelas, efektif, dan terhindar dari salah pengertian. Untuk melatih penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan langkah-langkah sederhana yang dirangkum dalam kata baku. 1. Baca sumber resmi. Langkah pertama adalah membiasakan diri membaca berbagai sumber bacaan resmi, seperti buku pelajaran, kamus, artikel ilmiah, majalah pendidikan, atau berita dari media terpercaya. Dengan membaca sumber resmi, kita akan terbiasa menemukan kata-kata baku dan memahami bagaimana penggunaannya dalam kalimat. 2. Analisis kata. Setelah membaca, penting bagi kita untuk menganalisis kata-kata yang digunakan. Perhatikan mana kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan mana yang tidak. Dengan menganalisis kata, kita bisa membedakan antara kata baku dan tidak baku. Misalnya, aktif baku dibandingkan dengan aktivitas. Yang benar adalah aktivitas. 3. Komunikasi. Langkah berikutnya adalah membiasakan komunikasi dengan menggunakan bahasa baku, baik secara lisan maupun tulisan. Saat berbicara di kelas, menulis tugas, atau bahkan berkirim pesan formal, usahakan menggunakan kata-kata yang sesuai kaidah. Hal ini akan melatih kita menjadi terbiasa dan membuat bahasa baku menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. 4. Ulangi latihan. Keterampilan berbahasa tentu membutuhkan latihan yang berulang. Dengan mengulangi latihan membaca, menulis, serta berkomunikasi menggunakan bahasa baku, lama-kelamaan kita akan terbiasa. Konsistensi dalam latihan ini akan menjadikan bahasa baku lebih mudah digunakan, tanpa harus berpikir panjang.